Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah kita akan membahas sebuah hadis pada pertemuan yang kedua ini, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatannya. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Amalan tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu nilai dari hijrahnya tersebut memang karena Allah dan juga karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah bahwasanya menghadirkan niat menjadi satu kelaziman, satu keharusan di saat kita melakukan sebuah amal ibadah. Maka agar kita mendapatkan pahala dari Allah, hadirkan niat. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirkan niat untuk mendapatkan surga. Hadirkan niat untuk kita mendapatkan keselamatan dari api neraka. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Sebagaimana sering kita dengar istilah para ulama, mereka mengatakan an-niyatu min a'malil qalb. Niat itu termasuk amal dari hati, amalan hati. Maka melafazkan niat dengan menyebutkan nawaitu ataupun usalli itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadirkan niat. Bagaimana niat? Niat, kalau bahasanya orang Jawa itu adalah kerentegnya hati, maka cukuplah kita menghadirkan dalam diri kita. Dan setiap orang melakukan aktivitas apa saja, pasti dia punya niatan tertentu. Jadi ketika kita bangkit untuk salat, sudah pasti dalam hati kita niatannya adalah untuk mengerjakan salat tersebut. Maka
ikhlaskanlah, jadikan salat itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan syarat diterimanya amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah yang kecuali yang mengikuti ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang terakhir, yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita harus waspada, berhati-hati daripada perbuatan riya, pamer, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Karena ini merupakan kebinasaan bagi seorang yang dalam beribadah dia riya, ingin dilihat, ingin didengar, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Allah Ta'ala tidak akan memberikan sedikit pun pahala kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan ikhlas kepada kita semuanya di dalam amal dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.